Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang tahapan-tahapan yang ada di Kementerian Pertahanan, tahapan tes SKD maupun tes SKB. Ya, untuk saat ini ya mungkin saya mencari privasi di dalam mobil biar nggak terganggu, karena saat saya membuat vlog itu biasanya ada aja yang lewat di ruangan. Maka dari itu saya lebih memilih di dalam mobil. Dan nantinya jika backgroundnya kurang asik, saya akan belajar tentang bikin green screen. Oke, untuk pertama tentang seleksi kemampuan dasar, yakni itu CAT. CAT itu terdiri dari 100 soal. Yang pertama itu TIU jumlahnya 35 soal. Seingat saya sih, ini gambaran umumnya aja. Seingat saya itu ada soal-soal tentang deret, tentang jarak dan waktu, terus aljabar sebagian tapi nggak banyak. Lalu ada logika sama bangun ruang. Dan dan untuk tes yang kedua itu TWK. TWK itu waktu zaman saya tuh lebih kepada butir-butir Pancasila. Lalu ada pengamalan Pancasila terhadap kehidupan sehari-hari. Dan untuk TKP itu ada masalah kepribadian ya. Jadi lebih kepada bagaimana kita memilih jawaban yang dikira bagus gitu, yang menurut kalian bagus. Misalkan seperti ini, ASN, jika Anda menjadi ASN, apa yang akan Anda lakukan? Nah, pilihan jawabannya, contohnya, saya akan korupsi. Kedua, saya akan membantu masyarakat. Yang B, yang C, saya akan meniti karir sampai paling tinggi misalkan. Terus yang keempat, saya ingin memiliki jabatan yang paling baik lah. Terus yang kelima, saya akan melaksanakan tugas sesuai dengan Panca Prastya Korpri. Contohnya seperti itu. Nah, dari beberapa jawaban itu ada beberapa agak mepet-mepet dan nilainya itu nanti ditentukan oleh panitia. Yang paling bagus itu yang mana gitu. Ya jika menurut kalian ASN itu tujuannya cuma untuk karir, ya kalian pilih yang karir. Jika ASN memang untuk korupsi, ya kalian pilih yang korupsi. Tapi menurut saya jika kalian memilih yang korupsi, ya nilai kalian akan jelek. Mungkin nilainya 1. Seperti itu. Lalu tahapan SKB. Untuk tahapan SKB ini di Kementerian Pertahanan sendiri mengatur ada 6 tahapan tes yang terbagi, baik itu tes pertama, tes CAT BKN, itu sesuai bidang kalian masing-masing. Contohnya misalkan jurusan kuliah kalian adalah nggak mesti jurusan sih, misalkan jabatan yang dilamar adalah misalkan arsiparis. Nah, arsiparis baik itu ahli pertama maupun arsiparis terampil. Nah, itu kalian nantinya belajar tentang kearsipan. Nah, karena yang membuat soalnya itu adalah lembaga pembina dari arsiparis itu. Dan lembaga pembinanya itu adalah Arsip Nasional RI. Nah, untuk jabatan contoh lagi Pranata Komputer. Misalkan Pranata Komputer
itu yang lembaga pembinanya adalah lembaga statistik, lembaga pusat statistik LPS. Itu yang membuat soalnya, istilahnya yang mengidekan soal, tetap yang buat adalah BKN. Lalu misalkan lagi contoh perawat itu misalkan yang membuat soalnya adalah Kementerian Kesehatan, lembaga pembinanya. Jadi kita lihat runtutan dari instansi pembina dari jabatan yang kita lamar. Mungkin ada beberapa yang jurusan atau jabatannya itu tidak memiliki instansi pembina, ada, tapi saya kurang paham di sana. Nantinya akan saya cari informasi lebih dalam. Lalu kita langsung ke tes kedua, yaitu tes kesehatan. Nah, tes kesehatan ini terdiri dari tes pertama tensi darah, baik itu tensi darah, timbangan, lalu tinggi badan, dan udah gitu kita ke tes mata. Tes mata itu nanti biasanya dikasih alat. Nah, saya nggak tahu namanya alatnya apa. Nanti kita masuk, mungkin pengetesan minus ya. Tapi nggak masalah untuk yang berkacamata. Yang penting kita jujur aja. Berapa nanti minusnya akan mempengaruhi di status kesehatan aja paling nanti. Itu selain itu kita akan dites buta warna. Nah, biasanya tes buta warna tuh yang seperti ini nih contohnya. Nah, selain itu kita dites gigi. Kebetulan waktu saya tes, saya ingat sekali, sebelum tes itu saya mempersiapkan diri. Yang pertama itu saya gigi itu saya tambel yang bolong-bolong, lalu saya scaling atau saya bersihkan karang-karang gigi, dan hasilnya cukup memuaskan bagi saya ya, karena status kesehatannya 1. Dan ada beberapa teman saya yang saya tanya, dia mendapat nilai status kesehatan 3. Kenapa? Karena pas saya lihat giginya gitu ya. Ya karena ini teman dekat, jadi saya berani lihat giginya. Mungkin karena banyak yang bolong, dan selain itu banyak juga karangnya, dan posisi giginya juga ya berantakan gitu. Tapi ya nggak masalah juga, karena kan di tes kesehatan itu banyak tesnya lah. Selain tes gigi kan ada tes mata, tes tensi darah, terus ada tes varises juga. Jadi istilahnya ya kalian harus berani maju gitu. Dan di tes kesehatan ini ada tes ambil darah juga ya, sampel darah, EKG itu jantung. Terus ada juga tes ronsen. Jadi ya kalau kalian baik ya harusnya kalian berani maju. Dan ada tes selain varises, itu dibarengin varises ada tes ngelihat dubur. Jadi kita ini punya ambeien atau enggak. Selain itu sama tes lidah ya, kerongkongan itu dilihat. Nah, selain itu apalagi ya, itu sih gambaran besarnya. Cuman nanti jika ada tambahan akan saya tambahkan di kolom komentar atau deskripsi. Dan yang kedua, tadi yang pertama kesehatan ya. Yang pertama CATBKN, yang kedua kesehatan, yang ketiga tes kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa itu atau keswa atau kesehatan jiwa. Tes keswa itu ada, saya pernah ngelihat di akademia.edu kalau nggak salah, itu saya download. Jumlahnya ada 500
soal. Dan itu jawabannya adalah ya atau tidak doang. Kita kerjakan, misalkan pertanyaannya, saya senang bermain bola, misalkan. Saya suka memukuli orang. Misalkan gini, saya senang memukuli orang, ya atau tidak. Saya senang bermain bola, ya atau tidak. Saya suka sekali makan mie ayam, ya atau tidak, gitu aja. Jadi jumlah 560 soal itu kita jawab ya atau tidak doang. Itu sih yang saya alamin, pegel kepala aja karena kan kita nunduk sambil megang pulpen ngisi, dan diwaktuin selama 1,5 jam. Ya bangun-bangun pala kaku sih. Udah gitu ada tes mental ideologi. Tes mental ideologi ini lebih kepada anutan kita lah, lebih kepada ideologi kita itu apa sih? Ya kan Pancasila kan. Jadi ya pertanyaannya ya seputar Pancasila. Yang pasti jangan menunjukkan diri kalian itu adalah orang yang radikal. Itu ya mungkin salah satunya yang sebagai penghambat kalian untuk masuk, karena radikalisme itu saat ini dianggap sebagai anti Pancasilais gitu. Nah, sebisa mungkin kalian jawab pertanyaan-pertanyaan pewawancara, dan kalian berikan jawaban yang benar-benar Pancasila lah, jangan yang menganut paham-paham yang tertentu yang terlalu fanatik atau dianggap radikal intinya. Untuk tes mental ideologi ini seingat saya jadi gini. Pertama, kita masuk ke dalam suatu ruangan, dikasih soal, dan soal itu tentang pengalaman Pancasila. Pengalaman Pancasila itu misalkan gini, pengalaman Pancasilanya gimana ya? Jadi gini, dalam sila ke-5 tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apa pengalaman sehari-hari kalian tentang Pancasila sila ke-5 ini gitu. Nanti kalian jabarkan di suatu formulir atau lembar jawabannya. Nah, nantinya akan disiapkan sebagai bahan wawancara kalian. Di situ juga kalian mengisi daftar riwayat hidup atau CV. Di situ sama dituliskan struktur organisasi, struktur keluarga kalian, baik itu dari kakek, terus kakek, nenek, ibu, ayah, saudara. Nah, itu nanti dituliskan, disiapkan aja sih, saya nggak tahu untuk sekarang, dituliskan diingat-ingat juga nama dan tempat lahir orang tua dari nenek kalian juga. Nah, nanti ditanyakan di sana, itu sebagai bahan wawancara juga di mental ideologi. Untuk mental ideologi sudah sepertinya. Lalu ada psikotes. Psikotes di Kemhan ini sudah CAT. Jadi isinya itu apa aja sih? Isinya tentang misalkan lebih ke permainan logika dan daya ingat. Seingat saya gitu. Jadi misalkan di soalnya ini ada 5 gambar bendera negara, misalkan posisinya bendera negara Indonesia di sini di atas, bendera Singapura di bawahnya Indonesia, bendera Filipina di bawahnya lagi. Nah, nanti hilang tuh gambar. Nah, nanti kalian suruh mengingat
di mana posisi bendera Indonesia. Seperti itu. Jadi apa ya, lebih ke daya ingat, sama ada beberapa teks yang harus kalian baca dulu. Misalkan suatu narasi, saya pergi ke kota bersama ayah, naik ke delman istimewa, ku duduk di muka misalkan. Nah nanti ada pertanyaan tentang teks yang ada disebutkan di yang pergi ke kota tadi misalkan gitu. Sulit digambarkan karena ya ini sesuai dengan kemampuan kita ya, dan saya juga nggak belajar sih waktu itu, jadi ya istilahnya untung-untungan. Ya untuk gambarannya seperti itu. Psikotes, mental ideologi, kesehatan jiwa, CATBKN, kesehatan. Yang terakhir adalah tes kesegaran jasmani atau kesamaptaan. Kalau jasmani sama kesamaptaan tuh sebenarnya beda. Bedanya apa? Kalau untuk kesegaran jasmani adalah berlari 2400 meter. Hanya berlari 2400 meter. Sedangkan tes samapta itu ada yang namanya tes pull up, tes lari juga, tes lari yang membentuk angka 8, terus ada sit up, pull up, push up, dan sebagainya. Yaitu bedanya tes kesamaptaan sama tes kesegaran jasmani. Sedangkan untuk Kemhan sendiri mensyaratkannya hanya tes kesegaran jasmani, yaitu berlari 2400 meter saja, dan ada minimal atau maksimal waktunya. Dari setiap menitnya itu ada nilainya. Misalkan kita berlari 2400 meter itu, kalau waktu saya sih berlari di lapangan banteng. Lapangan banteng itu berjumlah 6 kali putaran, atau 2400 meter itu 6 kali putaran. 6 kali putaran itu saya mencapai 15 menit saja. Dan tapi ada yang lebih cepat lagi, itu kalau nggak salah 9 menit atau 11 menit gitu. Nah kalau saya kan memang nggak begitu kencang larinya, maksudnya nggak begitu stabil. Untuk stabil sih stabil, cuman nggak kencang aja sih karena nggak kuat juga. Ya itu sesuai kemampuan kita aja. Kalau nggak salah tuh ada nilainya deh, nanti saya tampilkan di sini kalau ada. Nah terus apalagi ya, untuk lari ini kita pakai seragam putih. Untuk kaosnya, celananya hitam pendek. Ya itu nanti kita ditensi dulu sebelum berlari. Sebaiknya sih jangan sampai tinggi tensinya, karena nanti disuruh istirahat dulu ya, takutnya juga menggugurkan. Karena kalau kita tensinya tinggi sekali ya otomatis nggak boleh juga. Dan wanita hamil terutama, makanya kan di Kemhan sendiri mensyaratkan untuk wanita hamil jangan istilahnya tidak, ya disarankan tidak melamar dulu lah. Mungkin setelah melahirkan kalau ada pembukaan Kemhan bolehlah ngelamar lagi gitu. Untuk gambaran kurang lebihnya tes SKD dan SKB Kemhan sih seperti itu ya. Dan untuk mendetailnya mungkin nanti di kolom komentar bisa ditanyakan, dan kalian juga bisa DM saya melalui IG, atau saya juga upload di blog saya, nanti ada di deskripsi ya. Oke, mungkin demikian beberapa informasi yang dapat saya bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa klik like dan subscribe agar saya bersemangat dalam memberikan informasi tentang CPNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bela negara.